Oke, silakan Dede Evelyn, kita buka dalam doa. Yuk, silakan Dede Evelyn. Hilang ya? Ya, dia nggak mau doa ya. Oke, Cici Kesia deh yang doa. Oke. Ya semuanya, mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan, pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Siap semuanya? Udah siap belum nih? Siap ya. Oke, Kita sebentar lihat, ya. tapi sama-sama nyanyi ya waktu di rumah. Oke. Oke, Papi setel dulu. To the classic song One Way by Hillsong Kids. Now, if you'd like to download this tutorial along with other worship videos, go ahead and check out my Patreon page at the description below. Come on, now let's have some fun. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth, and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and
Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan. Yang coret-coret boleh tolong Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Aku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Yuk, mari sama-sama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau kembali lagi. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu mengenai kesabaran. Kiranya Tuhan memberkati firman pada minggu ini supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang hari ini hadir maupun yang nggak hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Shalom. Shalom, Cici Kesia. Shalom. Shalom. Nah, kita mau belajar minggu ini mengenai kesabaran. Nah, di sini ada yang udah ini nggak apa dalam minggu-minggu ini mengalami kayak aduh aku lagi nggak sabar banget nih gitu. Ada nggak yang diuji kesabarannya gitu? Misalnya digangguin sama kokonya atau digangguin sama adiknya, ada nggak yang kesabarannya lagi diuji? Nah, katanya ya. Iya, sama kakak sepupu. Aduh, lagi diuji nih kesabarannya sama kakak sepupu. Oke, yuk. Makanya kita minggu ini mau belajar lebih lagi tentang kesabaran. Nah, yang pertama, kita akan membaca yuk sama-sama di Amsal 16 ayat 32. Aku mau semuanya untuk sama-sama open mic. Kita bacanya pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut. Yuk. Open mic dulu, kita mau baca bareng-bareng di Amsal 16 ayat 30. Orang yang sabar meminta yang sabar. Orang yang sabar memelukkan yang lebih orang yang sihir merebut kota. Di Amsal 16 ayat 32. Nah, teman-teman, kita mau belajar lebih lagi ya. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa aja nih? Pahlawan yang sebelah sini nih siapa nih namanya? Apa ya? Yang cowok-cowok pasti tahu dong. Kalau yang ini siapa nih? Koko Deren nih, tahu nggak? Kapten Amerika. Waduh, Koko Deren 100, Kapten Amerika sama Superman. Nah, kalau yang sebelah sini, Dodo ya? tahu nggak nih? Aduh, Gladys, jangan dicoret-coret ya, Gladys. Nah, kalau yang sebelah sini siapa nih? Ini adalah Presiden Soekarno. Nah, kalau yang sebelah sini, Ibu Kartini. nah, Ibu Kartini, pintar. Nah, teman-teman, seorang pahlawan itu adalah orang yang membela orang yang lebih lemah daripada dirinya dan bersedia berkorban demi banyak orang, bahkan untuk negaranya. Seperti yang tadi Amsal udah bilang ya, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi pahlawan. Siapa yang di sini sabar berarti dia itu melebihi seorang pahlawan. Nah, kita mau belajar lagi. Ini dia. Ini bawahnya kelihatan nggak atau ada item-itemnya? Nah, zaman dulu, teman-teman, kota-kota pada zaman dahulu itu dikelilingi oleh benteng. Nah, ini kayak gini nih, bentengnya gede gak? Benteng yang besar, yang kokoh. Nah, gunanya itu untuk apa sih? Untuk pertahanan. Pertahanan diri dari serangan musuh. Nah, kalau orang-orang musuh itu mau merebut kota nih, dari sini nih misalnya musuhnya nih. Di dalam bentengnya ini ada kota-kota kecil di dalamnya situ. Di sini luarnya itu adalah benteng. Nah, di luar ini penjaga-penjaga yang menjagai kota-kota ini. Nah, penjaganya kayak apa sih nih? Prajurit nih. Pakai tameng, pakai baju prajurit ya, biar nggak kena panah-panahnya ini. Nah, masyarakatnya di dalam kota cuma bisa ngapain? Masyarakatnya di dalam kota cuma bisa sabar menunggu kalau prajurit-prajurit tersebut sedang berperang. Kalau mereka berhasil, prajurit atau panglima perangnya itu akan disebut sebagai pahlawan. Oke, nah
teman-teman sadar nggak sih kalau kita sekarang itu hidup dalam era yang serba cepat. Yang pertama kayak apa sih? Koneksi internet. Koneksi internet kita pasti cepet dong. Gladys boleh dihapus nggak coret-coretannya? Nah, terus koneksi internet. Nah, kedua transportasi. Transportasi mungkin zaman dulu orang naik beca, naik delman, naik apalagi ya, naik kendaraan yang transportasi yang masih jadul. Nah, zaman sekarang udah ada mobil, udah ada pesawat. Nah, dalam bidang kesehatan pun juga gitu, teman-teman. Sekarang lagi masa-masanya COVID, para ilmuwan, para dokter, para saintis itu berusaha untuk mencari obat penangkal COVID. Atau sekarang juga mereka membuat vaksin. Nah, siapa yang di sini udah vaksin? Belum ya? Nah, kalau bidang kesehatan semua juga mau berlomba cepet-cepetan nih. Siapa yang menemukan vaksin? Vaksinnya udah bisa dites belum untuk masyarakat? Udah bisa digunakan belum? Nah, yang terakhir juga ada pengantaran barang. Kita juga ada Gojek, Grab, yang pernah pakai ya untuk nganterin barang atau makanan gitu kan. Nah, kita itu kalau nggak mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, kita bisa ketinggalan zaman nih. Semua orang, semua dunia kita bergerak sangat cepat. Tapi kalau semua dunia ini maunya cepet, tapi kita itu akan terbentuk menjadi orang yang nggak sabaran. Karena semuanya tuh mau cepet, semuanya mau instan. Indomie aja perlu masak, tapi 3 menit. Gitu kan. Nah, kita itu begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita berada di dalam era yang serba cepat kayak sekarang, dalam kehidupan rohani kita tuh kita juga bisa terburu-buru, kita juga bisa nggak sabar. Nah, seringkali Given boleh tolong ini nggak, jangan dicoret layarnya ya. Oke, aku erase dulu. Oke, thank you. Nah, seringkali kita itu berdoa kepada Tuhan. Kita tuh maunya agar segera doa kita tuh Tuhan jawab. Tuhan itu pasti akan jawab kita pada waktu Tuhan yang terbaik, pada waktu Tuhan yang menurut Tuhan, oke, ini aku akan jawab doamu nih kalau sekarang nih. Contohnya, sekarang Koko Given mau minta mobil sama Tuhan misalnya, karena Koko Given mau nyetir mobil gitu. Koko Given doa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen mobil nih gitu. Wah, tapi Tuhan ngeliat dong. Tuhan bilang, Given sekarang belum waktunya, karena kamu masih kecil, kamu nggak bisa ngendarain mobil gitu. Nanti pada waktunya Tuhan akan jawab doa kita. Mungkin waktu Koko Given udah gede, udah punya SIM, udah umur 17 tahun lebih gitu ya, baru nanti Tuhan mungkin jawab doanya. Nah, kita mau belajar hari ini mengenai apa sih ciri-ciri orang yang sabar. Kira-kira orang yang sabar tuh kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau ngasih masukan? Yang bisa jawab? Ciri-ciri orang yang sabar gimana sih? Nah, karena nggak ada yang jawab, makanya sekarang kita mau belajar. Yang pertama, ciri-ciri orang yang sabar adalah menunggu waktu yang tepat. Pernah nggak sih kalian di sini bantuin Mami buat kue? Pertanyaannya sih aduk agar. Pernah ya? Aku pernah. Nah, kalau kita bantuin Mami kita nih, Mami kita lagi buat kue, terus habis itu dimasukin dulu nih adonannya, dibikin adonannya, dicampur telur, dicampur tepung, dimasukin ke dalam oven. Nah, kalau kita ambil kuenya sebelum misalnya waktu untuk buat Black Forest 15 menit nih ya. Black Forest 15 menit, tapi kita udah nggak sabar nih, kita udah pengen banget makan Black Forest, jadi kita keluarin aja sekarang. Nah, akibatnya apa? Kuenya belum mateng. Kalau belum mateng, enak nggak dimakan? Nggak enak ya? Enggak. Masih jadi adonan kan, masih nggak enak. Kadang-kadang suka jadi cair. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau kelamaan dimasukin ke dalam oven juga lebih dari 15 menit, apa yang terjadi kuenya yang kayak gini? Gosong. Rasanya apa? Rasanya pahit ya, nggak enak rasanya. Nah, kalau kita menunggu dengan waktu yang tepat, nih contohnya tadi Mami kita lagi buat kue, 15 menit dimasukin ke dalam oven, waktu dikeluarin pas ping gitu, oven yang bunyi 15 menit dikeluarin, kuenya wangi nggak? Kuenya udah siap, kuenya enak, kuenya manis gitu.
Nah, orang yang sabar itu kayak gitu juga teman-teman. Kita bisa menunggu waktu yang tepat. Orang yang sabar dapat menunjukkan kalau kita bisa menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik contohnya tadi nih, kuenya enak dimakan, kuenya nggak gosong kayak gini ya. Nah, kita mau belajar hari ini juga dari tokoh Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yaitu tentang Yusuf. Nah, kalau Yusuf ini ada yang udah tahu ceritanya Yusuf? Dia itu menafsirkan mimpi ayahnya yang pertama. Lalu dia tuh dibenci sama saudara-saudaranya. Jadi bisa dibilang Yusuf ini anak kesayangan lah sama papahnya gitu. Ada yang nggak di sini yang kesayangan papa mamahnya siapa nih? Nah, seperti Yusuf ini juga adalah anak kesayangan dari papanya. Jadi saudara-saudaranya Yusuf ini iri banget. Dia benci sama Yusuf. Kenapa sih si Yusuf doang yang disayang sama papa? Bahkan kita juga anak-anaknya. Akhirnya si Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya dan dia dijual, bayangin aja. Dijual sama saudara sendiri. Itu pasti dia udah benci banget kan. Udah nggak suka banget nih sama si Yusuf. Kenapa sih cuma Yusuf doang? Apa kalau kita buang Yusuf, kita jual Yusuf kepada orang lain, jadi papa bisa sayang kali ya sama kita. Nah, si Yusuf ini dijual dan dibuang oleh saudaranya pada umur berapa? 17 tahun. Lalu Yusuf ketika dijual oleh saudaranya, dia tuh bekerja di rumah salah satu orang yang bernamanya Potifar. Tapi si Yusuf ini bekerja, statusnya itu adalah budak. Budak itu mau disuruh apa aja dia nggak dibayar gitu, tapi melakukan pekerjaan yang disuruh sama tuannya. Nah, dia ini diusir dari rumah Potifar, lalu dia difitnah oleh Potifar sehingga Yusuf ini masuk penjara. Waduh teman-teman, kasihan banget ya si Yusuf ini. Dari umur 17 dibuang, dijual sama saudara-saudaranya. Dia kerja jadi budak, difitnah lagi. Difitnah itu kalian itu misalnya melakukan A, tapi diputarbalikkan faktanya. Jadi dibilang kamu nggak melakukan perbuatan yang benar, tapi kamu melakukan perbuatan yang sebaliknya gitu. Gitu artinya difitnah ya. Jadi udah jadi budak, dia masuk penjara, tapi dalam penjara ada kasih karunia Tuhan. Dalam penjara dia tuh menjadi kesayangan dari kepala penjaranya tersebut. Nah, karena di dalam penjara dia juga bertemu sama juru minuman, dia menafsirkan mimpi si juru minuman tersebut. Akhirnya juru minumannya bebas dari penjara, tapi Yusuf lagi-lagi dilupakan. Jadi dia tambah lagi 2 tahun lagi di penjara. Yusuf udah bilang sebelumnya, kalau kamu keluar, kamu tolong ingat aku ya, juru minuman, kamu bantu aku ya, juru minuman, biar aku keluar dari penjara gitu. Tapi lagi-lagi juru minuman ini meninggalkan dan melupakan si Yusuf ini, sehingga dia tuh masih di penjara selama 2 tahun lagi. Nah, ketika waktu itu si Raja Firaun punya mimpi, Yusuf menafsirkan arti mimpinya Raja Firaun, dan Yusuf dipercaya menjadi pejabat Mesir ini nih. Kita lihat nih. Ini adalah Raja Firaun, ini Yusufnya. Yusufnya masih muda, tapi udah dipilih sama Raja Firaun untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Nah, teman-teman tahu nggak, Yusuf ini dari umur 17 tahun sampai dia dijadikan raja itu dia umur 30 tahun. Jadi dia tuh udah menunggu selama 13 tahun. Waduh, keren banget Yusuf. Dia tuh sabar menunggu 13 tahun. Dia protes gak sama Tuhan? Dia nggak ada protes sama Tuhan. Dia nggak marah, dia nggak kesal, dia nggak mencela Tuhan gitu. Tapi Yusuf percaya dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih setianya Tuhan, itu akan ada rencana yang indah buat Yusuf. Nah, si Yusuf ini salah satu contoh orang yang sabar ya. Nah, kita juga bisa belajar dari teladannya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap sama orang-orang, dia dihakimi dengan tidak adil. Tuhan Yesus nggak ada mengeluh, dia nggak ada membela diri sama sekali, tapi dia menyatakan kasihnya kepada kita, kepada semua umat manusia. Nah, oke, lalu next-nya
Ini aku kesusahan nih karena ada yang coret-coret ya. Sorry ya, jangan coret-coret. Nah, kita tadi ciri-ciri yang pertama adalah apa tadi teman-teman? Bisa buka mic-nya. Tadi ciri-ciri yang pertama? Menunggu waktu yang tepat. Yes, thank you. Nah, tadi menunggu waktu yang tepat. Nah, sekarang kita mau belajar kalau ciri-ciri orang yang sabar itu adalah dia yang mempunyai penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa sih? Cikesha, penguasaan diri itu kita mampu menguasai 3 di pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Nah, pikiran kita itu kalau kita mampu menguasai pikiran kita, punya penguasaan diri yang baik, kita itu pikiran kita tuh diisi oleh firman Tuhan. Kita diisi oleh hal-hal yang baik, diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh perbuatan pikiran-pikiran yang baik, yang positif gitu. Kita nggak mikirin yang hal-hal yang negatif, nggak mikirin sesuatu yang jahat. Begitu juga dengan perkataan. Nah, perkataan ini kita juga kalau kita menguasai diri kita tuh menguasai lidah kita, perkataan kita. Terkadang ya teman-teman, kita itu seringkali menyakiti orang dengan perkataan kita. Ya kita nggak boleh ya menyakiti orang-orang sekitar gitu, apalagi papi mami kita, koko, dede, teman-teman kita. Kita harus berkata-kata yang baik, kita harus berkata-kata yang positif, yang membangun. Kita nggak boleh ngatain teman kita sampai dia sakit hati gitu ya. Apabila kita nggak sengaja mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang, kita harus apa? Kita harus say sorry, kita harus bilang minta maaf ya gitu. Nah, perbuatan kita ini kita juga dalam penguasaan diri, di perbuatan kita itu kita juga bisa menjadi garam dan terang. Oke. Nah, kalian lihat ya di sini ada gambar apa nih? Apa nih gambarnya? Harimau. Gambar tiger. Nah, tanpa penguasaan diri itu kita akan jatuh. Penguasaan diri itu kita perlu belajar, jadi kita nggak bisa langsung instan gitu. Tiba-tiba, misalnya hari ini aku orangnya jahat, gitu, ngomongnya jahat tiba-tiba langsung berubah jadi orang yang baik, jadi orang yang itu ya kalau bisa ya puji Tuhan ya, tapi kita semuanya perlu proses. Nah, ini sorry boleh jangan dicoret-coret ya. Oke. Nah, itulah sebabnya kita harus melatih roh kita. Jadi, kita itu sebenarnya tadi, roh itu adalah penurut, tetapi daging kita lemah. Nah, daging itu apa sih ya? Kedagingan kita. Kita seringkali berbuat dosa, seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati papi mami, teman-teman, gitu. Nah, tapi kalau kita nggak punya penguasaan diri, kita tuh akan jatuh ke dalam dosa. Siapa yang di sini mau menjadi anak yang baik, yang mempunyai penguasaan diri, yang punya kesabaran, gitu. Coba lambaikan tangannya. Nah, aku ngeliat tuh, semuanya pada mau jadi anak yang baik ya, yang punya penguasaan diri, yang sabar. Nah, oke teman-teman, jadi kita minggu ini belajar tentang kesabaran. Orang yang sabar yang pertama, apa tadi? Menunggu waktu Yang tepat. Yes, orang yang sabar adalah menunggu waktu yang tepat. Kayak tadi ya, kayak Yusuf 13 tahun nunggu, lama nggak? Lama banget gitu. Tapi dia sabar, dia percaya kalau janji-janji Tuhan, kalau Tuhan pasti bawa dia kepada sesuatu yang baik. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai penguasaan diri. Nah, oke. Untuk ayat hafalannya yang tadi di Amsal 16 ayat 32 ya. Nah, bentar aku mau share untuk, nah ini nih, kalian bisa lihat ya. Nah, kita hari ini mau lihat bentar nih videonya. Apa sih sabar itu kayak apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nih, ini ada anak kecil, anak cewek, nah tapi dia diomongin sama teman-temannya. Tuh, ini adalah Yusuf yang tadi ya. Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya.
dibenci sama saudara-saudaranya. Waduh, dimasukin ke dalam lubang tuh si Yusuf. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering nih digangguin sama teman kita. Bukunya kita diambil, dibuang, mungkin dibully sama teman-teman kita gitu ya. Nah, ini adalah Yusuf dalam penjara. Si Yusuf dalam penjara ini tuh dia akhirnya mendapatkan kemuliaan Tuhan. Dia akhirnya bisa menjadi pemimpin karena dia sabar menunggu selama 13 tahun tadi. Nah, ini tuh teman tadi yang jahatin kita. Tiba-tiba dia kepleset. Tapi kita menunjukkan kasih kepada sesama kita tuh. Yusuf berkumpul bersama saudaranya. Dia membantu temannya yang jahat tadi. Akhirnya mereka berteman kembali gitu. Nah, ini tadi teman-teman yang ngomongin ngomongin yang ini. Lalu dia bagi nggak dia punya kue? Dia bagi, akhirnya semuanya bisa berteman. Nah, itu adalah contoh yang tadi aku share ya, mengenai Yusuf. Jadi Yusuf itu sabar, di kehidupan kita juga gitu. Kadang-kadang kita dikatain sama teman kita dibully sama teman kita perbuatannya nggak baik sama kita, tapi kita harus selalu sabar, kita harus punya karakter yang memaafkan gitu ya. Jadi kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau mungkin Anda yang berantem, segera minta maaf, segera bilang sorry. Gitu. Nah, sekian teman-teman untuk khotbah pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi anak-anak IHK Grow yang punya kesabaran, menunggu dengan tepat waktunya Tuhan, lalu kita mempunyai penguasaan diri. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita udah selesai. Aku balikin ke Papi Festi. Oke, thank you Cici Kesia buat firmannya. Sangat memberkati ya semuanya ya. Ya, kita dua minggu kemarin Papi ngajarin tentang kesabaran. Hari ini Cici Kesia bagiin tentang ciri-ciri orang sabar ya. Papi cuma ngulang sedikit. Tadi Cici Kesia udah kasih tahu ya ciri-ciri orang sabar. Ada 2. Yang pertama apa tadi, Nicole? Nicole tadi apa? Ciri-ciri orang sabar apa? Hah? Menunggu waktu yang tepat. Wow, iya. Tadi yang kedua apa? Cece Caroline catat? Mempunyai penguasaan diri. Oke, wah keren. Ya, jadi ada 2 tuh yang seperti tadi Dede Nicole sama Cece Caroline ngomong ya. Yang pertama harus menunggu ya waktu yang tepat. Ya waktunya kapan? Kadang-kadang kan kita suka nggak sabar, tapi Tuhan punya waktu, punya proses kan buat semua kita. Kita kayak sekolah aja. Sekolah kan ada waktunya ya. Ada waktunya jam 7 sekolah online, nanti sampai jam 12 istirahat ya. Semua punya ada waktunya ya. Jadi kita harus nunggu waktu yang tepat. Yang kedua, harus kendaliin atau kuasain diri ya. Jangan apa-apa maunya nggak sabaran, marah-marah ya. Kemarin Papi juga ngeliat tuh ya yang di grup juga ya. Sama-sama ya semua teman-teman kita itu harus belajar sabar. Makanya minggu-minggu ini kadang-kadang ada tesnya ya, ada ujiannya. Itu aja. Cece Kesia terima kasih buat firmannya. Papi minta Cece Jolin ya untuk tutup untuk firmannya. Sekalian kita doain ada teman baru nih. Teman barunya namanya tadi siapa? Resya ya? Siapa? Resya ya. Halo Resya. Oke. Nanti doain Resya ya, Cece Jolin. Cece Jolin bisa di-unmute. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, agar firman yang tadi telah disampaikan, kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari, kita dapat sabar. Terima kasih juga Tuhan. Juga kami berdoa untuk teman baru kami, Reisha. Berkati kami semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Cece Jolin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Jangan lupa ya, setiap minggu jam 1 siang IHK Grow ada ya. Nanti buat teman-teman yang belum join di grup, nanti bisa hubungi Cece Kesia ya. Cece Kesia mungkin bisa bagi nomornya.
Boleh. Aku tulis ya. Ya, Cece Kesia nanti tulisin nomornya Cece Kesia ya di grup. Ya, nanti buat teman-teman yang belum gabung, boleh gabung di IHK Grow. Ya, atau yang punya IG bisa join juga ya di IG-nya ya. Ada IG juga IHK Grow. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Dan sebelumnya kita mau foto nih. Buka kamera dulu dong. Bisa dibuka kameranya. Oke. Wah, seneng banget ada Dede Debbie ya. Hai Debbie. Udah sembuh ya. Sehat selalu ya cantik. Oke, kita akan foto. Siapa yang mau foto? Aku. Oke, Cece Kesia yang foto. Reisha, Gladys, open kamera dulu yuk. Koko Yeremi, Reisha, Cece Gladys. Oke. Ya, sip. Wah. Udah pada open ya? Oke, kita akan. Yang di bawah belum nih, Caroline. Oke, ya. Kayak Dede Debbie tuh. Begini berarti. Tuh. Love. Cheese. Yuk, Koko Darren juga udah siap loh. Sudah belum? Yuk, kita mau sama-sama. Kita bilang cheese. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Yay. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Happy Sunday ya. Sampai jumpa minggu depan. Teman-temannya. Happy Sunday. Dadah semua. viewers. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Love you all. Bye. Bye, Gwen. Bye-bye. Bye, Koko Justin, Caroline, Dah. Ivan, Koko Darren. Bye-bye. See you minggu depan. See you. Bye. Bye.